Mousepad adalah alas untuk mouse digoyang-goyang. Meskipun terlihat paling remeh dan dianggap kurang, mousepad juga termasuk aksesoris wajib bagi para gamers pejuang agar tidak menjadi pecundang. Selain itu, mousepad juga berguna untuk mempercantik setup yang terpajang. Di video kali ini, kita akan membahas mousepad kelas kentang sampai kelas burung elang. Apakah ada perbedaan yang akan membuat kita tercengang, atau semuanya hanya sebuah kain yang terlentang? Ya udah, nggak usah kebanyakan cincang doang. Saya ucapkan selamat menonton sayang. Hai Andika, guys di sini dan di video kali ini kita akan membahas perbedaan mousepad mulai dari harga cuma 5.000 sampai mousepad RGB canggih yang juga bisa digunakan untuk ngecas HP dengan harga sekitar 400.000. Tujuan dari video ini bukanlah untuk mencari mana yang terbaik, karena ya ada harga ada kualitas. Jadi tujuan dari video kali ini adalah untuk mengetahui apa saja yang akan kalian dapatkan dengan harga segitu. Dan juga untuk memberikan gambaran kepada kalian apa sih gunanya mousepad, kok ada mousepad yang harganya sampai 500.000. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian, serta subscribe channel Dega ID sebagai bentuk support kalian kepada channel ini. Dan dengan subscribe channel Dega ID, kalian sudah membantu saya untuk upload video hampir setiap hari. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau kita update video baru. Oke, sekarang kita bahas alas untuk menggerakkan mouse atau mousepad ini. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu fungsi mousepad secara singkat. Kebanyakan setup baik laptop ataupun PC kalian pasti lebih sering di permukaan keras atau meja. Dan bayangkan kalau mouse kalian tidak dialasi dengan permukaan yang halus. Karena benda keras ketemu benda keras, pasti keduanya akan lecet dan bisa terjadi kerusakan. Tidak seperti sensasi kulit ketemu kulit. Kalau kulit ketemu kulit ya kalian rasakan aja sendiri sensasinya ya. Asal jangan kulit landak. Sakit. Selain untuk menjaga meja dan mouse, karena mousepad kebanyakan berbahan soft, maka mousepad juga berguna sebagai armrest agar tangan kalian lebih nyaman ketika menggunakan mouse. Ya, meskipun tebal mousepad hanya beberapa milimeter, tapi karena bahannya yang halus dan empuk, akan membuat tangan kalian nyaman dalam menggunakan mouse. Kegunaan lain adalah untuk mempercantik setup kalian. Mousepad tidak melulu hanya selembar kain tipis yang bisa dilipat, tapi juga ada mouse yang desainnya gaming dan RGB untuk mempercantik setup di meja gaming ataupun meja kerja kalian. Terakhir, menurut saya sebuah sensor di mouse baik menggunakan optik ataupun laser akan lebih presisi jika menggunakan mousepad. Memang mouse akan tetap bisa digunakan meskipun menggunakan buku, kertas HVS ataupun paha kalian. Cuman ya untuk sebagian orang yang membutuhkan presisi lebih atau gamers contohnya, mousepad meskipun terlihat sepele tapi untuk mouse dengan custom DPI akan lebih presisi jika menggunakan mousepad. Oke, sekarang setelah kita bahas fungsi dari mousepad, mari kita bahas apa saja perbedaannya, tapi sambil unboxing mousepad yang sudah saya beli dengan harga 5.000 untuk mousepad yang kecil ini. Kemudian ada mousepad 15.000, mousepad sadis ukuran XL dengan harga 170.000, mousepad Legion 250.000, dan mousepad RGB dari Blackstone dengan harga 400.000. Pertama kita buka yang puluhan ribu dulu. Merek yang pertama yaitu Surface Pad dengan harga 5.000 saja. Apanya yang di unboxing tapi ya, karena kemasannya cuma plastik, bening, dan tipis. Untuk mousepadnya kecil banget, mungkin lebih kecil dari size S, dengan tebal kainnya yang juga tipis, bahkan beratnya masih berat kain pel yang biasa saya gunakan. Untuk permukaan kainnya memang masih bisa dibilang mousepad sih, ada kesan-kesan microfiber, dengan alas bagian bawah berbahan keset, agar ketika digunakan menggunakan mousepadnya tidak ikut bergeser. Kita langsung aja ke item yang kedua, mereknya polosan, karena nggak ada logo atau brand yang tersablon di sini. Untuk kualitasnya sama dengan item pertama, hanya saja mousepad ini polos dengan ukuran lebih besar. Untuk tebal kainnya juga sama, dengan alas bawah yang keset dan permukaan atas halus yang ya sama juga lah. Item ketiga dari Sadis. Mousepad Sadis ini dulu saya beli dengan harga sekitar 180.000 di Bukalapak kalau nggak salah. Dan ini adalah mousepad dengan ukuran XL yang saya gunakan tidak hanya sebagai alas mouse saja, tapi juga saya gunakan untuk alas keyboard karena ukurannya yang memang cukup lebar. Untuk desainnya sudah lumayan ada gaming look, meskipun sablonannya menurut saya kurang rapi dan masih kasar. Untuk permukaannya lumayan datar dan cukup presisi. Dan mousepad Sadis ini termasuk mousepad tipe control. Dan mousepad control biasanya digunakan oleh gamers FPS yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi untuk membidik musuh biar headshot. Item keempat ada mousepad dari Lenovo Legion dengan harga sekitar 250.000. Untuk harga 250.000, packagingnya bukan plastik seperti yang puluhan ribu tadi. Packagingnya sudah terlihat seperti barang ratusan ribu, dan di dalamnya hanya ada mousepad dan gula. Bukan, ini bukan gula, ini silika gel untuk menjaga kelembapan mousepadnya biar baunya tetap baru.
Untuk MOSFET Legend ini termasuk MOSFET Speed karena permukaannya licin dan MOSFET ini cocok banget buat kalian yang biasanya main game MOBA. Untuk desainnya sendiri menggunakan desain dari Legion G520 dengan logo Legion berwarna merah yang ada di kanan dan logo Lenovo yang ada di pojok kiri. Untuk sablonnya ini sangat rapi dan keren banget. Seolah-olah sablonnya ini timbul atau dibordir, tapi sebenarnya enggak, karena kalau dibordir MOSFET-nya nggak rata dong. Dan kalau kalian lihat secara teliti, di permukaan atasnya tidak seperti 3 item yang kita bahas di awal. MOSFET dari Lenovo ini memiliki tekstur seperti ada kesan glossy di permukaannya. Kemudian jahitan di tepian touchpadnya juga sangat rapi dan tebal, sehingga kalau mouse kalian mentok ke tepian MOSFET, kalian masih bisa merasakannya. Jadi keempat item yang kita bahas ini adalah MOSFET tipe soft atau halus. Dan sebelum kita masuk ke MOSFET yang hard, kita bandingkan keempat MOSFET ini dulu. Jadi kalau yang harga puluhan ribu tadi tidak ada jahitan di tepiannya. Sehingga kalau mouse kalian berada di tepian MOSFET, ya udah bablas aja karena nggak ada batasannya. Tapi untuk Sades dan Lenovo yang harganya udah ratusan ribu, selain ada jahitannya, MOSFET-nya juga sudah lumayan berat, jadi nggak akan ikut kegeser kalau digunakan berselancar. Selain itu, dari segi desain juga sudah memiliki gaming look. Kekurangannya untuk MOSFET soft atau yang berbahan kain akan cepat sekali kotor dan susah untuk dibersihkan. Contohnya MOSFET Sades selama saya ini, warna debu coklat di bagian bawah ini akan susah sekali hilang, apalagi buat kalian yang mungkin suka ngerokok atau ngopi sambil bermain PC. Oke, sekarang kita bahas MOSFET hard dari Blackstone yang menurut saya cukup canggih. Karena selain RGB, MOSFET ini juga bisa digunakan untuk ngecas HP yang support dengan wireless charger. Kita unboxing dulu seperti biasa, dan di dalamnya ternyata cuma ada MOSFET-nya. Gak ada bonus beras atau minyak goreng, gak ada. Dan untuk harga sekitar 400 ribu, menurut saya cukup murah dengan fitur yang ditawarkannya, yaitu fitur pasar malam seperti RGB dan juga wireless charging. Kalau secara desain menurut saya standar dan sangat simple, dengan bagian dominan warna hitam tapi ada aksen transparan seperti gambar gunung di bagian tengahnya. Kemudian di bagian atasnya terdapat 2 tombol untuk switch lampu RGB dan juga tombol on dan off. RGB dan wireless chargingnya ini dikoneksikan menggunakan port USB yang kabelnya juga sudah braided atau dilapisi nilon sehingga tidak akan mudah patah. Untuk lampu RGB-nya memiliki 11 mode dengan pilihan warna static dan floating yang akan terlihat keren sekali ketika kalian gunakan tanpa pencahayaan lampu di malam hari. Dan uniknya lagi, kalau kalian memiliki smartphone yang sudah support dengan wireless charging, kalian tinggal letakkan saja smartphone kalian di sebelah pojok kanan yang ada logo wireless chargingnya ini, dan abrakadabra, MOSFET kalian bisa menjadi wireless charger. Blackstone MOSFET ini berukuran sekitar 250 mm x 350 mm, yang kira-kira ukurannya sama dengan MOSFET Legend tadi. Kalau dari segi fungsi, MOSFET Blackstone ini di kardusnya katanya kontrol dan speed, tapi menurut saya lebih condong ke speed karena permukaannya cukup licin. Kelebihan MOSFET ini tentu saja karena warna RGB-nya bisa di-custom sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kalian bisa mempercantik setup kalian sesuai dengan PC ataupun peripheral kalian. Namun karena ini MOSFET tipe hard, maka MOSFET ini tidak bisa dilipat seperti pada MOSFET soft yang bisa kalian pindah atau bawa kemana-mana. Selain itu, untuk tangan yang mudah sekali basah seperti tangan saya, permukaan MOSFET-nya akan mudah sekali meninggalkan bekas karena finishingnya doff. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari video kali ini adalah sebelum kalian memutuskan untuk membeli MOSFET, pastikan dulu game apa yang sering kalian mainkan. Kalau FPS ya pilih MOSFET kontrol, kalau MOBA pilih yang speed. Kalau soliter atau cuman Zuma, pilih aja MOSFET yang 5000-an tadi, nggak akan jadi masalah. Kemudian kalian juga bisa menentukan untuk menggunakan MOSFET hard atau soft yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Enaknya kalau soft atau kain, kalian bisa membawanya kemana-mana karena bisa dilipat. Namun kekurangannya MOSFET tipe soft akan mudah sekali kotor. Untuk tipe hard, kelebihannya dari segi estetika lebih bagus karena bisa mendukung fitur RGB dan wireless charging. Sayangnya kalian membutuhkan port USB untuk mengaktifkan lampu RGB dan wireless chargingnya sehingga kesannya menjadi kurang praktis. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.